Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya Widya Kamarsya. Saya Liana Felinda. Ya, Dan baik. ada satu anggota kita lagi, Ya. sebenarnya Andika Yuda, tapi berhalangan hadir di kesempatan kali ini. Ya, betul. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan coba mempresentasikan mengenai rencana bisnis yang akan kami kembangkan. Nah, rencananya kami sudah coba mau buat bisnis yaitu travel. Nah, travel ini mungkin namanya gabungan dari Nama nama-nama kita. kita. Iya, Nama anggota kelompok itu kita. Jalinda Travel. Apa sih Jalinda Travel itu? Itu gabungan dari nama saya sendiri, Raja, karena panggilan saya Raja, kemudian ada Liana Diana dan Yuda. dan Yuda gitu. Jadi di sini kita mau coba bisnis di bidang transportasi darat. Nah, khususnya itu untuk bisnis bus dengan jarak antar kota maupun provinsi. Nah, mungkin dari Mbak Liana bisa jelasin kenapa sih kita harus mau ngambil bisnis ini? Oke, dari bisnis travel ini kan sekarang itu kayaknya cukup menjanjikan ya di Betul. kalangan kayak anak sekolah biasanya suka study tour, terus ada lagi yang suka liburan bareng sama keluarga kayak private tour gitu, ada juga yang kebutuhan kantor kayak mau ada acara kantor keluar kota kayak gitu-gitu kan. Terus poin plusnya lagi kita bisa menjalankan bisnis ini meskipun kita nggak punya kendaraan pribadi. Nah, Betul. jadi kita kayak memerlukan pihak ketiga gitu untuk menyediakan kendaraannya gitu. Betul. Apalagi kan mobil ini juga dinilai jauh lebih nyaman ya. Iya, untuk digunakan. perjalanan. Oke, baik. Oke, dari alasan yang tadi Mbak Liana sampaikan, kira-kira apa aja sih yang perlu kita lakuin untuk proses bisnis yang akan kita lakuin ini pertama? Oke, kalau untuk yang pertama menurut saya itu kita harus menentukan pihak ketiga yaitu pemilik kendaraannya. Jadi kita tuh karena menjalankan bisnis ini nggak punya kendaraan pribadi, jadi kita harus cari partner kerja lah yang punya kendaraan ini siapa dan yang pastinya yang harus terpercaya ya. Gitu. Betul. Harus berkredibilitas. Kan? Iya. Oke, berarti selanjutnya mungkin yang kedua itu kita juga harus nentuin jenis kendaraannya kan. Betul. Ya, jadi kan kendaraan ini pastinya akan kita gunakan untuk operasional kita juga kan. Nah, kemudian ini juga akan kita sesuaikan dengan jumlah penumpang dan juga jarak tempuhnya gitu kan. Oke. Kira-kira apa lagi sih Mbak Lina selain itu? Selain itu, kayaknya kita harus menjaga relasi antar sesama pemilik travel ya, gitu. Karena kan jumlah penumpang di setiap harinya atau setiap bulannya itu kan akan berubah-ubah. Nggak mungkin dong jumlah penumpangnya itu akan sama terus kan. Nah, itu pentingnya kita untuk mencari relasi biar bisnis travel kita ini bisa saling support sama bisnis travel yang lainnya gitu sih. Iya, betul. Apalagi tadi juga ada kaitannya sama jumlah Penumpang. Ya, penumpang kan. Terus khawatiran juga ada harga tiket yang mungkin bisa dijadiin patokan kita untuk untuk penumpang sekian tuh segini gitu kan. Okay. Jadi kita bisa menjamin kalau harga yang kita kasih ke penumpang tuh affordable, pas lah, gitu, nggak kemahalan gitu. Oke. Berarti dari ketiga hal yang udah kita tentuin ini, kayaknya kita juga harus memperhitungkan biaya operasionalnya nih, Pak. Iya betul, kita harus tahu dulu kayak biaya sewa mobilnya berapa, kayak gitu kan, bahan bakunya berapa, terus kita butuh supir buat buat yang raih konsumsi lah ya, konsumsinya dia, betul. terus habis itu tolnya, ya kan kalau antar kota. Siap. Gitu. Oke, mungkin kita coba simulasiin kali ya. Jadi mungkin kita bisa coba bikin contoh untuk rute dari Bekasi sampai Kuningan. Nah, kira-kira kita butuh jenis kendaraan seperti apa, kemudian bahan bakarnya itu kira-kira bisa menghabiskan berapa banyak sih, dan mungkin harga sewa mobilnya juga kita perlu pakai mobil apa dan harganya berapa. Oke. Dari riset yang udah kita sempat lakuin sebelumnya itu kita udah coba nyari ya, dan aku udah coba nyatat sedikit.
Kalau untuk dari rute Bekasi ke Kuningan itu, kalau jenis kendaraannya Toyota Hiace yang biasa, yang buat travel gitu, minibus gitu, itu kan dia itu memerlukan bahan bakar sekitar 15 sampai 16 liter. Gitu. Konsumsi bahan bakarnya sendiri per liter itu dia bisa di 11 kilo. 11 kilo. Terus harga sewanya itu di kisaran 1 juta. Anggaplah kita hitungnya di 1 juta lah ya. Terus untuk solarnya sendiri itu kita butuh di 30 liter, kisarannya 30 liter. Itu dengan harga solar yang sekarang di kisaran 6.800 aja di 200.000. Itu untuk bahan bakarnya ya, BBM-nya. Untuk tolnya sendiri dari Bekasi ke Kuningan itu di kisaran 235.500. Itu yang golongan 2 kita masuknya. Oke, siap. Kemudian selain itu juga kita ada pengeluaran lainnya ya, salah satunya tadi yang untuk sewa mobil tadi kan udah sempat dijelasin. Kemudian biaya operasionalnya juga kalau kita totalin kira-kira sekitar 439-nya kita bulatin sebagai 450 lah. Kemudian ditambah perlu kita perhitungkan supir ya sama uang makan ya. Mungkin kita asumsiin berapa ya Mbak kira-kira? Di 500.000 kali ya. Oke, kalau kita hitung-hitung mungkin kisaran 2 juta lah ya. Iya, 2 juta kurang dikit lah paling gitu. 19-an mungkin ya. Oke, kan kita udah tahu nih total pengeluarannya modalnya lah ya. Modalnya ya kan. Selain modal kan namanya bisnis kita juga butuh keuntungan, Mbak. Betul. Berarti selain itu kita kayaknya perlu juga nih nentuin tarifnya berapa ya? Per orangnya ya. Iya, benar-benar. Setelah kita akumulasi itu kira-kira di satu mobil Hiace tadi itu bisa sampai di 15 orang sekali jalan. Kalau full kursinya ya, kalau kursinya full. Itu kalau misalnya kita tarifin dari Bekasi ke Kuningan, harga pasarannya itu di sekitaran 200 sampai 2,5-an. Harga tiketnya ya di travel-travel lain. Coba kalau kita ambil harganya di 250.000, itu kita kalikan ke 15 orang aja itu udah 3.750.000 ya kan. Itu satu kali jalan tuh Mas Raja ya kan. Kalau kita hitung dari pendapatan kotor kita yang dari tarif penumpang ke modal awal kita tadi di 19, sekali jalan kita bisa dapat untung sekitar 1.800.000-an. Itu satu kali jalan. Satu kali. Coba kalau kita kaliin 10 kali. Iya tuh, udah banyak banget di 18 jutaan kan. Itu kisaran kasarnya sih. Ya, jadi kita udah tahu ya keuntungannya berapa. Oke, kemudian yang terakhir nih Mbak Liana, selain kita udah memperhitungkan tadi proses bisnisnya seperti itu, kita perlu coba analisa nih, analisa SWOT. Nah, kira-kira kalau untuk dari segi strength-nya, weakness-nya, opportunity sampai threat-nya, mungkin kita bisa bahas dulu nih kekuatan kita tuh apa sih? Kalau dari rencana bisnis travel kita ini, poin strength-nya yang kita punya itu kita bisa menyediakan pilihan jenis mobil karena kita nggak punya mobil pribadi, kan kita rental tuh. Di rental tuh kan biasanya ada banyak ya pilihan mobilnya. Jadi rute perjalanannya juga bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan si penumpang, mau ke kota mana, dari kota mana gitu. Oke, ditambah lagi kita juga banyak relasi ya. Iya, betul. Oke. Terus kita juga bisa memberikan poin kekuatan dengan memberikan pelayanan yang baik ke penumpang. Jadi berusaha sebaik mungkin lah, kayak ramah, terus pastikan kendaraannya bersih, kayak gitu kan. Oke. Kemudian kita juga keberangkatannya juga pasti sesuai dengan jadwal. Jadi customer nggak kecewa gitu ya, kayak delay lah apa, itu yang harus kita maintain sih. Oke, siap. Oke, selain kekuatan kita juga perlu mempertimbangkan dari sisi kelemahannya. Kira-kira apa aja sih Mbak? Nah, kalau kelemahannya sendiri nih, kalau untuk usaha travel kita itu harus lebih memperbanyak awareness. Jadi karena banyaknya usaha travel di sekitar kita kan pasti banyak banget tuh travel A, B, C gitu kan. Nah, kita tuh harus nunjukin ke para penumpang kayak poin plusnya nih, kita ada travel ini loh dengan poinnya dengan pelayanan yang kayak gini. Jadi lebih ke awarenessnya kita harus lebih mengembangkan lagi karena kita baru gitu kan. Benar. Oke, kemudian ditambah juga kalau misalkan
ternyata tadi tuh kalau dikaliin 10 pasti kita Iya, butuh supirnya lebih. supir kan. Gak mungkin dong satu supir 10 mobil Iya, kan gak makanya mungkin. itu mungkin Iya. jadi salah satu kelemahan kita juga Iya, sih. jadi operasionalnya nambah ya kalau Iya. supirnya nambah gitu. Oke, baik. Kemudian, nah peluangnya gimana sih Mbak? Kalau peluang yang bisa kita dapat dari usaha travel ini biasanya itu bakalan lebih besar kalau di event-event besar. Kayak misalnya lagi liburan sekolah, Oh, iya, benar. atau lagi lebaran, Iya. tahun baru, kayak gitu tuh kan biasa orang pasti maunya berwisata ke tempat mana dengan teman-temannya atau dengan sekelompoknya mereka kan. Itu Benar, tuh benar, jadi benar. potensi besar tuh buat kita, Oh, buat nawarin ke mereka. apalagi ini kan sekarang kayaknya kantor lagi bagi-bagi bonus nih. Pasti Iya, ada, akhir tahun iya, kan. akhir tahun kan pasti ada family gathering atau Iya. employee gathering kan. Betul. Itu jadi ladang kita juga Bisa kan. tuh. Oke, kemudian ada lagi nggak tuh selain itu? Selain buat yang acara-acara besar gitu, biasanya mau ada juga orang yang maunya tuh kayak liburannya tuh private, jadi kayak cuma berlima nih Oh, maunya iya. jalan. Ya udah, kita berarti menyesuaikan dong jenis kendaraannya Iya. apa, terus kita bisa coba tawarin nih kayak misalnya mau ke kota mana mah, mau ke Lembang atau mau kemana, kita Iya. sekalian tawarin kayak bundling gitu Oh, loh. iya, iya, gitu. iya, Itu oke, bisa oke. jadi salah satu kekuatan kita kan. Iya, kita kayak sediain paket gitu lah ya. Paket liburan gitu. Oke, siap. Oke, mungkin yang terakhir nih, ini yang agak mengerikan. Mungkin di sisi Treat. ancamannya, treatnya nih, kira-kira apa aja nih? Ancaman kita yang pertama tuh pasti kompetitornya banyak Iya, banget. bener Sekarang di banget. pasaran itu banyak banget yang buka travel Hmm. dengan persaingan harga pastinya ya. Rusak harga itu ya. Mm-mm. Selain itu Hmm. kayaknya kayak kalau BBM naik nih kayak Oh, kemarin iya, itu benar. juga salah satu apa jadi ancaman buat Benar, kita benar. gitu Apalagi kan. waktu itu kalau nggak salah solar sempat langka. Iya kan? Iya, Nah, kita disuruh pakainya yang di atas solar tuh ada tuh lumayan juga Mbak. lumayan kan harganya Kayak pasti mempengaruhi modal mempengaruhi kita. modal kita. Iya, Itu kan? pasti kayak ada kenaikan tarif dong ke Iya, pelanggannya kan. benar. Itu Sama terakhir apa nih? paling Selain itu. kayak cuaca kali Iya, ya. apalagi sekarang lagi musim hujan, ya. kadang suka cuacanya kalau nggak bisa diprediksi itu bisa mempengaruhi juga, kayak harusnya on time tapi gara-gara cuacanya buruk kan kita nggak Oh, mungkin iya. memaksakan dong, kita harus mikirin keselamatan penumpangnya juga gitu. Oke, siap. Berarti udah cukup lah untuk apa namanya tadi dari segi proses kita udah jelasin ya kan, kemudian ditambah analisa. Mungkin dari kita itu aja kali. Iya, ya. Udah kurang cukup. lebih sih itu ya yang bisa kita sampaikan untuk rencana bisnis kita ke depannya, insya Allah semoga bisa. Amin. Amin. Oke, mungkin cukup sekian dari Dari presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon Kurang lebih maaf. mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami bangga kuliah di STEMIK Bani Bani Saleh. Saleh. Terima kasih.